selamat bertemu kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan kemungkinan ya munculnya disharmoni dan berita hoax di pemilu 2024. Apakah itu masih mungkin terjadi? Tentu saja itu harus kita waspadai dan eh, kita seharusnya berupaya untuk menghilangkan kemungkinan itu, gitu ya. Eh, Seperti kita ketahui, pemilu 2019 itu memunculkan dampak yang kurang baik bagi harmoni kita sebagai bangsa, ya, yaitu pembelahan yang terjadi, ya, fragmentasi yang terjadi. Bahkan pembelahan itu kemudian mengerucut ke dalam dua kubu yang saling berhadapan, ya. Ini tergambar dari simbol-simbol yang muncul seperti cebong versus kampret, gitu ya, nasionalis versus Islam politik, begitu ya. Eh, apa dan kondisinya tidak hanya pembelahan nasionalis versus Islam politik, tetapi juga dibarengi dengan disharmoni. Nah, ini yang patut kita sayangkan dan tentu saja harus kita eliminir, ya. Kalau bisa mungkin bisa dihilangkan sama sekali, gitu ya. Karena pembelahan yang bercampur dengan disharmoni itu akan memunculkan kerawanan, ya. Kerawanan terhadap soliditas kita sebagai bangsa. Kenapa memunculkan kerawanan? Karena dengan adanya pembelahan, kita melihat orang lain itu sebagai yang lain sama sekali, tidak sebagai sesama anak bangsa, maka tentu saja akan muncul sikap-sikap yang bibit-bibit permusuhan, begitu ya. Bahwa dia adalah lawan abadi, gitu. Kalau udah muncul begitu, ya memang akan kemudian memunculkan pembelahan abadi, dan pembelahan abadi itu amat berbahaya, gitu ya. Amat berbahaya dan itu bisa memunculkan kemudian disintegrasi bangsa. Nah, karena itu kita harus berupaya keras untuk agar pembelahan itu tidak kemudian memunculkan disharmoni, gitu ya. Perbedaan politik tentu saja wajar dalam demokrasi dan itu harus dihormati, ya. Politik identitas itu tentu saja bisa saja ada, ya. Tentu saja itu tidak bisa dihilangkan dalam kerangka kehidupan kita, ya, sebagai bangsa yang religius, sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Tentu saja politik identitas akan selalu mewarnai. Tetapi bagaimana kita mengelola politik identitas itu agar kemudian tidak bermuara pada pembelahan dan disintegrasi bangsa? Nah, itulah yang harus kita upayakan bersama, gitu ya. Idealnya memang ketika kita masuk ke ruang publik republik, itu semua jubah-jubah keagamaan, jubah-jubah etnisitas, ya, kedaerahan itu harusnya ditanggalkan dan kita masuk sebagai warga negara Indonesia, gitu, sebagai warga negara. Tetapi nampaknya itu amat sangat sulit untuk terjadi di republik kita ini, gitu. Karena itu adalah bagaimana tantangannya adalah bagaimana mengelola, ya, pembelahan ini, mengelola perbedaan ini agar kemudian tidak menjadi disharmoni, apalagi dengan diwarnai dengan munculnya hoax dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kita minimalisir adalah hoax itu, ya. Bagaimana politik ini bisa bebas dari hoax? Bagaimana politik ini merupakan pertarungan, tetapi pertarungan yang fair, ya, yang bebas, ya salah satunya bebas dari hoax, bebas dari fitnah, bebas dari kampanye-kampanye kampanye hitam, ya, black campaign, ya. Karena kampanye hitam itu kan yang berbasis pada fitnah itu kan sangat merusak, ya, dan tidak ada gunanya, gitu. Berbeda dengan negatif campaign, misalnya dengan
katakanlah mengkampanyekan keburukan lawan, itu boleh, ya, itu dibolehkan gitu. Kalau misalnya seseorang kemudian melawan katakanlah mantan koruptor, maka status si mantan koruptor itu bisa saja terus diungkap bahwa dia itu mantan koruptor, ya. Itu boleh saja gitu. Boleh saja mengungkap status hal-hal negatif dari lawan gitu. Kalau memang itu real, benar gitu ya. Memang realitasnya seperti itu. Yang masalah kan kalau hal-hal negatif itu sebenarnya rekaan, ya, bukan fakta gitu. Nah, itu namanya black campaign. Nah, itu yang merusak gitu ya. Itu yang membusukkan. Itu membusukkan demokrasi kita. Itulah yang membuat demokrasi kita akan tetap dalam kondisi flow demokrasi. Akan tetap dalam kondisi demokrasi yang cacat, yang tidak beranjak menjadi demokrasi yang terkonsolidasi gitu. Nah, karena itu perang terhadap hoax harus kita kobarkan agar kemudian pemilu kita menjadi pemilu yang bebas hoax. Kemudian tentu saja setelah itu pembelahan atau perbedaan itu tidak akan berujung pada disharmoni, tetapi itu semata-mata untuk kemajuan demokrasi, bahwa orang atau tokoh-tokoh yang terbaiklah, yang amanah, yang pro rakyat, yang akan terpilih gitu. Kalau pemilunya diwarnai hoax, fitnah, ya, tentu saja kemungkinan yang menang adalah yang pelaku fitnah itu bisa terjadi, ya. Dan jangan berharap pelaku fitnah itu menjadi katakanlah pemimpin yang amanah, pemimpin yang pro rakyat gitu ya. Karena belum apa-apa sudah memfitnah. Jadi harus kita upayakan agar pemilu ini bebas hoax, ya. Pemilu 2024 ini bebas hoax. Dengan demikian, maka kalaupun ada pembelahan atau perbedaan, maka tidak akan berujung pada disharmoni, apalagi pada disintegrasi. Saya kira itu ya, dua hal yang harus dihindarkan, yaitu disharmoni dan disintegrasi. Perbedaan, peperangan, konflik verbal dalam pemilu itu wajar, ya. Karena pemilu memang adalah konflik, tetapi konflik yang sudah dijinakkan menjadi konflik verbal gitu. Nah, itu tentu saja tetap harus ada agar kemudian pemilu itu benar-benar menjadi filter, ya, filter integritas, filter kapasitas, filter track record, ya, sehingga kemudian hanya orang-orang yang track recordnya baik, memiliki kapasitas baik, dan memiliki integritas baiklah yang akan terpilih menjadi pemimpin, baik di eksekutif ataupun di legislatif, ya, baik terpilih dari pileg ataupun pilpres, dan tentu saja dari pemilihan kepala daerah. Saya kira itu ya untuk pertemuan kita kali ini, bagaimana kita memerangi hoax agar pemilu itu menjadi pemilu yang bebas hoax, sehingga kemudian kalaupun terjadi konflik verbal yang kuat, itu tidak akan berujung pada disharmoni, karena konflik itu berdasar pada fakta, ya, bukan fitnah. Kalau konflik itu berawal pada fitnah, maka tentu saja tidak orang yang dikena fitnah itu tidak akan bisa menerima. Tetapi kalau konflik itu pada fakta, hal negatif itu memang ada pada si calon misalnya, maka tentu saja pada dasarnya si calon itu akan bisa menerima kampanye negatif yang dilancarkan oleh lawan gitu ya, asalkan bukan black campaign itu gitu. Jadi saya kira itu pertemuan kita kali ini, bagaimana memunculkan harmoni dari suatu konflik verbal yang mungkin besar gitu ya. Terima kasih.